cara-cara yang nggak Islami itu seperti apa? Apakah anak-anak nggak menghafal Quran? Apakah anak-anak kemudian nggak bisa baca Quran? Bukan, Pak. Terus apa maksudnya nggak Islami ini? Ya kalau gurunya misalkan bentak-bentak, kemudian gurunya mengajarkan sesuatu nggak sesuai tahapannya, itu kan nggak Islami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Khoris Tajudin, Rizky Tajudin, dalam KOF, Question of Fathers. Di podcast ini kita akan ngomongin soal parenting, atau lebih tepatnya tentang keayahan, bagaimana menjadi seorang ayah. Saya ayah, Rizky ayah, dan teman-teman juga mungkin ada di sini yang menjadi ayah. Problem ayah atau problem orang tua adalah ketika harus memilih sekolah mana yang cocok untuk anak kita. Nah, sekarang ini kan lagi bulan-bulannya tahun ajaran baru ya, walaupun pendaftaran udah jauh-jauh sebelumnya. Tapi mungkin buat teman-teman ada apa ya, trik atau tips kira-kira milih sekolah yang baik itu gimana? Karena begini, sekolah yang Islam itu banyak banget. Ada pesantren, ada yang boarding school, dalam artian sekolah biasa ya, bukan pesantren, tapi berdasarkan Islam dan mereka nginep di asrama. Lalu kemudian ada sekolah-sekolah Islam terpadu, ada Islam ini dan segala macam. Banyak sekali sekolah itu kalau hanya berdasarkan Islam-Islaman banyak banget. Banyak banget. Nah, kalau juga berdasarkan prestasi, kelulusan juga banyak banget, ya kan ya. Nah, kita bingung kadang-kadang. Kita mau milih yang kayak apa sebuah sekolah untuk anak kita itu. Gimana gitu? Rizky ini adalah kepala sekolah dan juga direktur sekolah, guru gitu kan ya. Dan dia ngasih pelatihan banyak sekali tentang sekolah. Mungkin Rizky lebih tahu lah tentang seperti apa sekolah yang tepat untuk anak kita. Sorry, ya silakan. Kalau sekolah yang terbaik ya, kita ngomongin, orang pasti milih dari yang terbaik gitu. Sama kayak gini kok, Lis. Kalau kita tanya, enak mana tuh? Rawon sama pecel. Buat orang yang suka rawon akan bilang rawon. Atau enak mana nih masakan Indonesia dengan masakan Turki? Orang yang suka masakan Indonesia bilang ya masakan Indonesia enak. Masakan Turki itu katanya hambar. Tapi buat orang Turki masakan Indonesia itu terlalu asin, terlalu spicy. Jadi pertama kalau menurut saya tidak ada yang terbaik itu dulu. Karena tergantung sudut pandang value dari keluarga masing-masing. Ya, keluarga saya punya value ABCD, Olis punya value ABCD yang berbeda, sehingga ketika kita ngelihat sekolah, maka menurut kita ini sekolah yang terbaik buat anak kita, tapi menurut orang lain enggak. Itu dari itu dulu yang pertama. Terus yang kedua adalah tidak ada sekolah yang betul-betul sempurna. Nah itu kadang orang tua gini melihat satu lulusan atau dua lulusan, lihat, wah, tuh pinter banget tuh anak itu. Dari mana lulusannya? Dari sini. Masukin anak kita ke situ. Ternyata hasilnya beda gitu. Mereka nggak lihat bahwa yang bikin anak itu pinter itu bukan hanya sekolahnya. Pertama, memang Allah berikan kecerdasan yang berbeda. Jadi kalau dulu waktu kita SD kan bilang otak itu sama, Tuhan itu kasih otak kita tuh sama, makannya sama. Enggak, kita makannya sama tapi kualitas otak kita memang berbeda. Dan itu memang takdirnya kan kayak gitu. Nah, dua hal ini dulu, value keluarga dan tidak ada sekolah yang sempurna. Nah, kemudian kalau ditanya sekolah yang seperti apa yang cocok buat anak kita, ya kembali lagi tadi tuh, keluarga kita tuh maunya seperti apa, kemudian tidak ada sempurnaan dan seterusnya. Nah, nanti turunannya akan banyak. Kurang lebih ya gitulah kalau kita mau milih sekolah. Value keluarga dulu, kita mau seperti apa. Ya, itu saya ingat anak-anak saya sekolahin ke sekolah yang kalau dilihat dari kejar-kejaran prestasi, kejar-kejaran kurikulum, itu kalah sama sekolah lain. Kalah. Kalau kejar-kejaran hafalan Al-Quran, kalah sama yang lain gitu kan ya. Tapi saya nyaman dengan sekolah itu karena anak-anak diajarkan mandiri, diajarkan karakter. Tapi bagi orang lain ada beberapa
wali murid yang kemudian di tengah jalan mengeluarkan anaknya. Kenapa? Iya, masa sekolah ini belum ngajarin kurikulum ini, belum ngajarin ini, masa perkalian atau soal matematika ini mereka belum bisa. Nah, kalau kita mau lihat, kita mungkin berbeda ya, tapi secara umum yang mesti kita lihat apa sih ketika kita datang ke sekolah mau survei gitu ya, apa sih yang kita lihat? Jadi kalau saya ngobrol dengan guru saya ya, Pak Irwan Rinaldi, tadi kirim salam juga ke Kolis. Dia bilang gini, kalau Kiki masukin anak ke sekolah, dia bilang, tanya ke mana, ke pengelola sekolah ini, kalau anak saya melakukan kesalahan, mau diapain? Itu yang pertama. Saya tanya, kenapa harus ada pertanyaan itu? Kalau jawabannya adalah, ya kita ada peraturan, Pak, gini-gini dan sebagainya. Udah, tarik aja. Kenapa? Itu bukannya bagus, ada peraturan, disiplin. Artinya sekolah itu kayak robot. Ada kesalahan ini, aturannya jadi gini. Nggak pakai helm, tilang. Ya. Kalau polisinya baik nih, nggak pakai helm, tanya, kamu nggak pakai helm kenapa? Ini Pak Polisi, tadi saya berangkat ke sini, helm saya dicuri. Oh, nggak dihukum nih. Tapi kan nggak mungkin polisi kayak gitu ya, karena kan beda kasus. Beda kasus ya. Ini namanya analogi aja ya. Analogi ya. Nah, saya gampangnya gini lah. Datang anak terlambat sekolah. Kalau gurunya terlambat, hukum. Terlambat hukum. Ya. Ada film menarik kok, Lis. Ini nggak tahu film yang bikin siapa, tapi ini di filmnya itu film pendek ya, latar belakangnya itu latar belakang. Kayaknya sih dari bahasanya sih Sulawesi Selatan ya, Makassar. Jadi seorang anak datang ke sekolah terlambat, anak perempuan, dimarah-marahin sama gurunya. Besok datang terlambat lagi. Besok datang terlambat lagi. Hari keempat dia nggak datang. Hari kelima dia datang tapi tepat waktu. Kemudian dimarah-marahin sama gurunya lah dan seterusnya. Tapi setelah anak itu cerita, hari pertama dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena dia nungguin ibunya di rumah sakit, nggak ada yang jagain. Hari kedua masih nungguin. Hari ketiga dia nungguin. Hari keempat dia nggak datang karena ibunya meninggal. Hari kelima dia datang tepat waktu karena ibunya udah nggak ada. Gitu. Tapi karena, nah ini kan mindset ya. Kalau mindsetnya sekolah hanya salah hukum, aturan ya kayak robot jadi. Nah, kata Pak Irwan, tarik tuh. Itu sesederhana itu. Kemudian kita bisa tanya lagi, jangan nanya fasilitas. Tuh, bukannya itu hal penting. Biasanya orang datang fasilitas kan? Jangan tanya fasilitas. Tapi tanya, yang ada di sekolah itu dimanfaatkan seperti apa? Kurang paham, seperti apa? Ya, misalkan gini, banyak sekolah-sekolah itu dengan fasilitas, kayak jualan akhirnya. Ditulis, kami punya satu lab komputer, lab ini di sini. Tapi kita nggak ngomongin, anak ini dengan fasilitas itu, ya dengan fasilitas yang ada itu mau diapain sih, gitu, mau ngerjain apa sih, mau manfaat apa sih dan sebagainya. Jadi kalau tujuannya hanya majang fasilitas, ada juga soalnya sekolah yang majang fasilitas kemudian fasilitas itu tidak dioptimalkan. Saya contoh lah, almarhum paman kita, kan kepala sekolah SMA, wakil kepala sekolah SMA. Di sekolahnya itu ada lab komputer. Terus saya tanya, Om, emang penting lab komputer? Ya enggak, Ki. Anak-anak semua sudah punya laptop dan lebih bagus dibanding anak-anak lo, nggak ada yang bawa Windows, rata-rata bawa Apple. Terus buat apa? Pakai ada lab komputer. Soalnya wong tua takon, orang tua nanya, gitu. Artinya ini kan sesuatu yang nggak bermanfaat, tapi menjadi beban biaya pendidikan, ya kan? Saya paham ya maksudnya Oman di sini, bahwa ini kita terjebak pada hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Kemudian yang ketiga, tanya gurunya tentang gurunya, gitu. Gurunya seperti apa, kemudian apakah pelatihan gurunya berjalan dengan baik atau tidak, dan seterusnya. Itu yang dasar, yang basic banget di sekolah. Nah kalau 3 hal ini nggak ada, ya sudah selesai udah. Kalau nggak naik fasilitas berarti yang ditanya apanya? Jadi gini, fasilitas bukannya nggak perlu polisi ya, cuma jangan kemudian itu dijadikan sebuah jualan
kayak toko kelontong misalkan kami punya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya gitu. Jadi yang dijual itu bukan value, tapi yang dijual itu apa namanya, fisik. Ya fisik. Nah kalau fisik, kalau katanya, karena kalau fisik maka Fir'aun juga bangun fisik kan kasarnya gitu ya. Bikin piramid, bikin piramid. Ya kalau masalah fisik kita akan bilang Fir'aun jauh lebih canggih dibandingkan Nabi Musa kan gitu. Tapi apakah Nabi Musa kalah dibandingkan Fir'aun secara value? Enggak juga gitu. Nah, jangan sampai kita terjebak di hal-hal yang gitu. Tapi ada juga ketika kita ngomong value ya. Oke. Misalnya ada orang, oke, saya nggak terjebak pada materi, saya tidak terjebak pada fisik, saya nggak terjebak pada fasilitas yang megah. Saya mau value. Value dia adalah Islam, misalnya agama. Lalu kemudian dia nanya, ketika value-nya adalah agama, kemudian kadang-kadang kita terjebak juga pada nilai atau pengertian agama yang agak sempit. Iya. Ini menarik, Olis. Hari Senin kemarin tanggal 22, aku kan ke Garut. Ke sekolah yang mau di assessment, yang mau kita bantu. Jadi kan sekolah ini brandingnya Quran Sunnah. Gitu. Saya udah agak gini, waduh ini kalau Quran Sunnah ini kaku nih, pasti gitu-gitu biasa. Mohon maaf ya, karena sebagian besar kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Terus saya nanya, maksudnya Quran dan Sunnah apa? Saya tanya gitu kan. Apakah hafalan? Oh enggak Pak Rizky. Apakah ini anak-anak harus pintar baca Quran? Enggak. Terus apa? Ya maksud kami adalah kami pengen anak-anak itu tumbuh tahapan perkembangannya sesuai dengan usianya. Terus apa hubungannya dengan Quran dan Sunnah? Karena kan paradigma kita selama ini gitu. Sampai saya kejar itu. Jangan-jangan sekolah ini memang mau ngejar ke sana gitu. Enggak, terus dia ceritalah tahapan, perkembangan dan sebagainya. Terus dia pakai metode yang apa namanya? Metode mungkin dari namanya bukan Islami gitu ya. Saya nggak sebutin nanti branding soal ini. Metode yang sebenarnya nggak Islam, namanya nggak Islami karena ini namanya orang non Muslim. Tapi saya bilang, tapi ibu pakai metode ini. Di metode ini Pak Rizky tahapan-tahapan perkembangan jelas. Gitu. Oke. Nah, terus saya nanya ke ownernya. Pengen anak-anaknya akhlaknya Islam, ini macam-macam. Pokoknya bagus banget lah ya. Terus, jadi harapan ibu apa? Saya tuh goals-nya tahu Pak Rizky mereka harus kayak gini dan sebagainya. Tapi kan nggak tahu apakah caranya ke sana itu benar apa enggak. Nah, dia ngomong tuh, cara ke sana benar atau enggak. Jangan-jangan kita ngomongin brandingnya Islami, tapi ternyata cara-caranya nggak Islami. Saya tanya, akhirnya saya nanya ke apa namanya pengelolanya, manajemen. Cara-cara yang nggak Islami itu seperti apa? Apakah anak-anak nggak menghafal Quran? Apakah anak-anak kemudian nggak bisa baca Quran? Bukan Pak. Terus apa maksudnya nggak Islami? Ya kalau gurunya misalkan bentak-bentak, kemudian gurunya mengajarkan sesuatu nggak sesuai tahapannya, itu kan nggak Islami Pak. Maksa anak, bikin anak sakit hati dan sebagainya. Saya bilang, akhirnya saya ketika awal tuh mau bantu sekolah ini, saya bilang, saya bantu apa ya di sekolah ini? Kayaknya sudah selesai semua, saya bilang gitu. Secara konsep ya, sudah gitu. Nah, jadi seperti mungkin video-video kita sebelumnya, Pak Olis, kita banyak kita ini terjebak pada label, ya, label-label. Jadi seakan-akan Islam agama itu ya ritual-ritual itu. Padahal kan agama itu ketika kita ngomongin anak yang Islam itu ya bukan label-label itu, bukan hanya label-label itu, tapi ya banyak faktor tahapan perkembangan ini dan sebagainya. Bahkan kalau nggak salah saya pernah baca itu sahabat nggak gitu-gitu banget gitu. Ya, misalkan dari menghafal Quran aja, Umar bin Khattab itu pernah menghafal satu surat yang sampai 8 tahun, misalkan gitu, karena kesulitan, misalkan. Atau misalkan Abu Bakar kalau nggak salah, atau saya lupa ya, salah satu sahabat itu juga nggak hafal 30 juz itu dalam waktu sekejap, misalkan gitu. Bukan salah ya, tapi kan masing-masing orang itu punya kompetensi yang berbeda ya gitu.
Ya, saya tanya itu tadi, kenapa saya tanya tentang yang Islami itu, karena banyak sekolah di Indonesia atau orang tua juga mengartikan kata-kata yang Islami itu adalah kalau misalnya sekolah itu mewajibkan hafalan yang banyak, memakai kurikulum yang penuh dengan ilmu-ilmu keislaman. Kita harus bedain antara ilmu keislaman, ada ilmu dengan hikmah. Nah, ini menarik ini. Ada ilmu, ada hikmah. Nah, ilmu itu tidak semua orang harus menguasainya. Oleh karena itu, salah satu ayat dakwah itu adalah kan ada sebagian kecil dari kamu, dari umat ini yang mempelajari Islam agar mereka mengajari yang lain. Ya kan? Jadi yang untuk menjadi ustadz, menjadi dai, memiliki ilmu keislaman yang tinggi, itu tidak semua. Tapi untuk mendapatkan hikmah, kebijaksanaan, keislaman itu harus semua orang. Harus semua orang. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah bagaimana kita memakai kacamata yang Islami. Memakai kacamata yang Islam dalam melihat semua hal dalam kehidupan ini. Intinya bagaimana mempraktekkan Islam dengan dari mulai hati, akal sampai ke praktek. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan semua. Tapi getu bahasa Jawa Timur. Getu ilmu Islam itu nggak harus semuanya. Iya, karena masing-masing orang tentu punya kapasitas yang berbeda dan punya kecenderungan yang berbeda ya. Makanya waktu itu saya pernah ngobrol dengan salah satu ustadz yang bilang dia nggak setuju melarang orang taklid. Dia bilang nggak mungkin kita nggak taklid. Saya tanya, kan kita dulu yakin banget ya nggak boleh taklid. Terus ditanya sama dia, Ki, kamu sholat pakai buku apa? Pengajaran sholat. Itu taklid. Ikutin Hasan itu katanya. Ya tapi kan kita yakin tuh kalau dia nggak bohong pakai orang lain juga punya kayak gitu terhadap IKI masing-masing. Sekarang dia terus bilang gini, emang kamu sholat itu berdasarkan yang di bukunya Hasan, dia bilang gitu, takbir dan sebagainya, itu kan ngambil dari hadis-hadis, ya kan, maksudnya diambil sini kemudian dijadikan satu buku gitu kan, itu taklid buat kita gitu. Nah, kamu nggak perlu belajar itu apakah ini sahih atau enggak, kamu yakin aja deh. Sama kayak label halal gitu. Oke. Emang Kiki meriksa ke sana kan enggak percaya kita percaya aja. Ya, taklid itu karena kita enggak ngecek. Saya nggak tahu ya apa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, terlalu menyempitkan makna keberhasilan dah mungkin menurut saya. Anak-anak yang seperti ini dianggap berhasil, yang tidak kayak gitu dianggap tidak berhasil. Termasuk misalkan kalau jadi dokter dianggap lebih berhasil, yang tidak jadi dokter tidak lebih berhasil gitu. Masuk perguruan tinggi negeri favorit itu dianggap berhasil, yang tidak masuk dianggap tidak berhasil. Padahal banyak juga orang-orang yang tidak di sekolah-sekolah yang bagus, tapi mereka ternyata bisa berprestasi juga kan gitu. Ya, harapan orang untuk sekolah yang sangat bagus, sangat tinggi, karena kadang-kadang soal pendidikan ini 100% diserahin ke sekolah. Nah, itu. Baik buruknya anak itu dianggap itu hasil dari sekolah. Nah, itu dari, saya ngambil lagi nih kata-kata dari Pak Irwan. Dia bilang gini, ada dampak buruk dari persekolahan. Apa tuh? Apa dampak buruk dari persekolahan? Orang tua menyerahkan seluruh urusan kepada sekolah. Gitu. Urusan akhlak diserahin ke sekolah. Urusan anak bisa baca Quran diserahin ke sekolah. Urusan pintar matematika diserahin ke sekolah. Anaknya nggak bisa ini disalahin sekolah. Anak nggak bisa ini. Jadi semua urusan diserahin ke sekolah. Jadi seakan-akan pengasuhan itu udah lepas tuh kalau sudah nyari sekolah, sudah dikirim ke sekolah gitu. Nah, padahal kan tanggung jawab utama itu di orang tua. Ya, banyak orang nggak lihat kenapa anak ini sukses, lihat dulu orang tuanya gimana tuh menyelesaikan. Ya kayak tadi ponakan kita itu kan terutama ya di rumahnya udah bagus. Ya, rumahnya udah bagus, kemudian dari bibit yang bagus ya kan. Abinya pinter, uminya pinter. Kemudian anaknya
IQ-nya ya di atas rata-rata. Kemudian asupan gizinya dan seterusnya, stimulasinya. Jadi faktor itu banyak banget. Nah, sekolah itu salah satu aja. Nah, makanya kalau aku lihat, ya kalau kita mau nyari sekolah ya, jangan punya ekspektasi yang tinggi banget tuh. Ya. Nah, ada satu lagi kalau menurutku yang penting ya, yang sekolah lupa, terutama di usia dini nih. Di usia dini, yaitu apakah anak-anak diberikan kesempatan bermain yang cukup. Nah, kemarin sekolah jadi salah satu faktor kita melihat sekolah adalah ketika sekolah itu memberikan kesempatan bermain. Jadi bukan gini, kalau apalagi usia dini ya, usia dini itu TK dan SD. Sekolah ini, kami akan mengajarkan ini, kami pengen anak berprestasi. Kalau saya langsung tarik itu anak tuh. Kalau berprestasi, olimpiade apa sih itu. Kenapa? Kami udah kemarin ya medioin beberapa anak TK dan anak SD di sekolah. Kenapa kamu sekolah di sini? Bertanya gini, kamu suka nggak sekolah di sini? Suka. Apa yang bikin kamu suka? Aku boleh main. Terus tanya lagi, apa yang bikin kamu suka? Aku boleh manjat pohon. Apa yang bikin kamu suka? Aku boleh lari-lari, boleh ngejar kupu-kupu. Bahkan ada dulu murid saya di sekolah di Palangkaraya, kemudian pindah ke Jawa Timur. Di sekolah di Jawa Timur itu lebih bagus pakai AC, paving, warna kelasnya, sekolahnya bagus. Tapi dia bilang sekolah ini jelek. Ketika saya datang ke sekolah dia, main ke sana, ke Jawa Timur, itu saya nanya, kenapa kamu punya pendapat bahwa sekolahmu jelek? Karena aku nggak bisa lari-lari. Oh, jadi ukuran buat anak-anak itu bukan gedung ternyata, tapi apakah kebutuhan mereka terpenuhi? Saya kasih info dikit ya. Sekolahnya Rizky ini temboknya terbuat dari nggak ada tembok. Jadi dari kayu bekas. Nah, jadi ketika dia membandingkan tadi dengan sekolah, ada muridnya yang pindah sekolah ke sekolah yang lebih bagus dan ber-AC, kemudian pakai gedung ya, dan segala macam ya. Bayangkan sekolah sebelumnya, sekolah di tempat Rizky itu ya kayak Laskar Pelangi lah. Kayak Laskar Pelangi. Tapi SPP-nya mahal. Kan memang Laskar Pelangi kan murah. Kalau jadi kalau begitu, kalau untuk anak usia dini, TK, SD, kalau kita mau lihat sekolahnya itu, jangan lihat labnya, tapi lihat apakah dia punya halaman untuk bermain yang cukup. Iya, halaman bermain yang cukup, tanah. Bahkan sekarang kemarin saya lihat kalau di Eropa, saya lupa ya, di Swedia atau di mana, itu pavingnya yang ada di sekolah dirombak, dicopotin. Ganti tanah. Kenapa? Tanah dan rumput. Tanah, rumput, pasir, kemudian batu. Kenapa? Agar anak-anak itu taktil itu indera yang untuk digunakan menyentuh ini, itu ngerasain semua area itu, tekstur yang berbeda. Dan ini kan sebenarnya untuk meningkatkan kecerdasan. Gitu. Dan itu riset-riset terbaru itu sudah cukup banyak. Dan itu sebetulnya kan relate ya dengan zaman dulu. Zaman dulu misalkan, saya ini dapat dari seorang ustadz yang ngomong gini, kenapa Rasulullah itu di usia 0 tahun takdirnya kemudian dibawa ke mana? Sama Halimatus Sa'diyah sama suaminya. Dia dibawa ke pedalaman, ke Baduy. Ke Baduy ya. Nah, di situ itu air gemericik ada, terus kemudian semua kebutuhan sensori dia, motorik semua dia itu ada. Dan itu adalah sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak-anak usia di tahapan perkembangannya, gitu. Nah, sekarang sekolah-sekolah itu kan banyak mengasingkan dari kebutuhan dasarnya itu. Gitu. Nah, makanya sekarang di negara-negara Eropa itu kan diberikan itu ya, fasilitas-fasilitas itu yang dulu mungkin dianggap kotor dan sebagainya. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah modern di Jakarta mungkin sebagian sudah memulai itu, gitu. Meskipun tentangannya adalah dari orang tua ya, yang terlalu protektif. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ntar anak saya jatuh. Iya. Kalau sekolah jatuh gimana? Ya nggak apa-apa. Nah, ini ngomongin jatuh ya. Setiap bulan di sekolah saya itu ada kecelakaan. Ada yang jatuh dari pohon, ada yang dijahit kepalanya, ada yang ini, ada yang setiap bulan. Terus kalau ditanya, Pak Rizky, kalau anak-anak naik pohon jatuh gimana?
ya bawa ke rumah sakit, saya bilang gitu. Kok serem banget? Ya nggak serem lah, saya bilang gitu. Kalau kita biarin ya serem itu. Terus orang tua nggak komplain. Alhamdulillah sebagian orang tua itu sebagian besar ya, ada yang terima kasih ketika guru-guru mengantarkan anak ke rumah sakit. Karena mereka bilang gini, anak saya takdirnya hari ini akan jatuh. Takdirnya. Beruntungnya jatuhnya di sekolah. Ada guru. Saya bilang ini berpikir positif banget. Tapi biasanya kami telepon itu, kalau ada kejadian kecelakaan itu yang kami telepon bukan ibunya, bapaknya. Tapi kalau ibunya kan panik biasanya. Bapaknya dan seterusnya ngasih tahu. Nah, tentu sekolah kami bukan sekolah terbaik ya. Banyak sekolah-sekolah lain. Tapi kurang lebih itulah yang harusnya jadi kalau ditanya apa sekolah yang baik buat anak-anak kita, ya sekolah yang tidak mengandalkan fasilitas, tapi yang diandalkan adalah apakah kebutuhan-kebutuhan dasar secara psikologis, fisik anak itu dipenuhi melalui apa? Melalui lingkungan yang ada dan gurunya. Sip. Oke, pertanyaan terakhir. Kiki ini lagi membuat buku tentang sekolah yang holistik. Sekolah holistik. Apa itu sekolah holistik itu? Kata holistik ini saya kenal di tahun 2005 oleh Bu Aris Sukresno. Saya tanya holistik ini apa? Holistik. Ini kan dari katanya sebenarnya whole itu kan keseluruhan. Keseluruhan artinya sekolah yang seluruh area manusia itu distimulasi. Baik akalnya, fisiknya, jiwanya, dan seterusnya distimulasi. Sensornya, motorik ya, semua itu dipenuhi. Ya. Jadi kemudian anak yang dianggap pintar itu bukan hanya anak yang pintar matematika, tapi anak yang mampu mengelola emosinya itu juga pintar. Anak-anak yang mampu berdagang itu juga pintar. Gitu. Anak-anak yang bisa bagus di art, seni. Di art itu juga pinter. Nah, walaupun mereka kurang di eksak misalnya. Eksak gitu. Kalau ada anak yang seni bagus, olahraga bagus, matematika bagus, ini bagus, itu jarang banget. Ideal tapi jarang. Ideal banget itu. Ada nggak? Ada, tapi ya berapa persen itu jarang banget. Nah, jadi holistik, semua area anak itu distimulasi. Karena sebagian besar sekolah itu biasanya menyentuh hanya salah satunya ya. Iya, salah satunya. Jadi ada yang kuat di akademis gitu. Rata-rata sekolah itu hanya fokus di akademis. Kognitif ya. Kognitif. Padahal kan mau kita ngomongin Islam maupun Barat atau psikologi modern, itu pasti kan ngomongin kognitif, kemudian motorik, psikomotorik, satu lagi afeksi. Ya, kan 3 tuh. Kalau dalam Islam kan berarti 3 juga ya polisnya. Ruh, jiwanya, kemudian fisik, jasadnya, kemudian akalnya. Kalau Ki Hajar itu juga 3. Olah rasa, berarti jiwanya, olah raga, raganya, olah pikir itu apa? Olah pikir ada 3 atau 4 juga. Yang kurang lebih sama. Jadi mau model apapun sebetulnya 3 itu yang harusnya distimulasi di sekolah. Dan seharusnya sekolah yang baik adalah sekolah yang menstimulasi 3-tiganya. Itu intinya kan? Intinya itu. Sip, kalau gitu. Thank you teman-teman. Jadi ketika memilih sekolah jangan terpukau hanya oleh fasilitas-fasilitasnya, bangunannya yang megah, gitu kan ya. Piala-pialanya, prestasi yang ditaruh di baliho, tapi lihatlah apakah menyediakan ruang bagi anak untuk tumbuh semuanya. Baik itu fisik, jiwanya, ataupun akalnya. Itu dulu kali Ki untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.